Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Ini di samping saya ada namanya Ustadz Wandri. Beliau ini dai di salah satu kampung mualaf yang namanya Siri Sura. Beliau ini kami tadi malam ada mensyahadahkan 4 orang mualaf baru, dan kita penasaran dengan cerita dakwah beliau di Siri Sura ini. Bagaimana kronologisnya, bagaimana beliau berdakwah di sana, dan apa mungkin cobaan yang paling besar yang beliau hadapi di sana. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, tadi malam kita kan ada mensyahadahkan 4 mualaf di Seri Sura yang bawa itu ke sini Ustaz kan? Ya. Ini kita mungkin bertanya-tanya ini. Gimana sih dakwah di Seri Sura itu, kronologisnya seperti apa? Kok mereka itu bisa masuk Islam sekalian 4 orang? Nah, ini kemudian reaksi orang tua mereka itu seperti apa? Apakah mereka nggak marah atau memang memperbolehkan dan lain sebagainya? Ya. Kita persilakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah Ustaz atas kesempatan yang Ustaz berikan pada saya. Saya mau ceritakan tentang jemaah kita yang masuk kemarin, yang kita syahadatkan tadi malam. Itu Ustaz, kita nggak ada paksaan, nggak ada ajakan. Itu dari hidayah. Mungkin mereka paham sebetulnya ini agama yang benar. Pakaian mereka, kemudian tata cara ibadah, mereka perhatikan sehingga dapat hidayah. Ini tidak ada paksaan. Kenapa kita katakan dapat hidayah? Alhamdulillah Ustaz, sebelum kita syahadatkan mereka sudah bisa azan. Oh gitu ya? Bahkan Al-Fatihah, subhanallah. Udah bisa Ustaz. Masya Allah. Jadi mungkin ini karena sering mendengar ya. Sering mendengar dan sehingga dengan orang-orang Muslim kita tanya, dia udah bisa azan. Kadang-kadang waktu di rumah ternyata ada azan di masjid. Kita tanya siapa yang azan. Itu belum kita syahadatkan. Oh, itu masih dalam keadaan belum Muslim ya? Belum Muslim. Tapi udah ini mau sebentar lagi kita mau ke Sberut. Karena nggak ada yang azan, kadang dia yang buka. Nah, alhamdulillah itu dapat betul-betul hidayah Ustaz. Hingga kita pun ketemui orang tuanya, jumpai orang tuanya, kita tanya orang tuanya. Pak, gimana ini adik ini 2 orang, niat, paksaan atau suruhan? Alhamdulillah kata orang tuanya, ini tidak ada paksaan dan ini tidak ada ajakan. Itu murni memang dari hatinya dia pengen masuk Islam. Itu satu hidayah yang Allah berikan buat mereka sehingga mereka masuk Islam. Mudah-mudahan mereka istiqomah di atas agama Islam. Amin. Nah, selama Ustaz berdoa di sana mungkin perlu diceritakan nih. Apa sih yang paling berat itu yang Ustaz alami di sana selama berdakwah itu? Selama kita berdakwah di sana sangat banyak sekali Ustaz tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, jemaah kita tentunya mualaf semua. Mualaf semua. Belum tahu apa-apa ya. Bagaimana caranya kita mengajarkan mereka tentang sholat, tentang wudhu. Kalau kita mungkin tidak sabar, satu-satunya jalan mereka pasti tidak akan datang. Nah, kita harus banyak cara. Bagaimana caranya? Mungkin bisa kita temui di rumah. Pak, besok kita ada pengajian. Pak, besok kita ada pengajian, kita ada acara di masjid. Sampai kita korban untuk bikin acara makan bersama di masjid. Gimana caranya? Mungkin makan sama-sama di masjid supaya mereka itu hadir di masjid buat pengajian, biar ramai di masjid. Alhamdulillah itu satu Ustaz. Jemaah kita yang mualaf ini tentunya kita ajarkan mereka dari dasar awal, kemudian di luar. Yang kita hadapi di luar sangat banyak sekali, mungkin tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita ini, yang sering kita temui, ketika kita azan ada yang bicara di luar kita Muslim. Ketika kita azan kadang ada yang bicara yang tidak baik, mungkin cemean ya, diolok-olok gitu ya. Oh, itu masih ada berarti di sana ya? Masih ada Ustaz. Tapi kita tinggal diam Ustaz.
intinya dari kesabaran. Tapi Sabar, bisa jadi kesabaran. orang yang mengolok-ngolok ketika azan nanti mereka insya Allah akan syahadat. Insya Allah. Oke. Jadi Satu Andri ini tadi malam kita syahadatkan empat orang mualaf, dan ini ceritanya panjang sebenarnya. Beliau ini berdakwah di sana dengan sabar, dan kemudian berdakwah itu dengan berbagai macam cara supaya mereka itu datang ke masjid. Jadi diantaranya itu yang membuat makan bersama, buat kegiatan-kegiatan yang lain supaya tidak bosan mungkin kan. Karena kita berdakwah atau mengajak orang yang belum tahu keutamaan tentang ilmu, tentang Islam, tentang amal, ya kan. Jadi kita butuh cara-cara yang lain untuk menarik mereka. Jadi ini alhamdulillah, tapi ini di Sri Surat termasuk di antara kampung atau dusun yang banyak masuk Islam. Sudah banyak juga kita expose di beberapa media. Mereka itu masuk berbondong-bondong. Insya Allah mudah-mudahan ke depan mu'alaf ini akan semakin bertambah, dan para muhsinin, pada para donatur akan semakin bersemangat untuk memberikan bantuan apapun yang diberikan kepada dai-dai kita yang mungkin supaya lebih fokus kepada dakwanya, agar mereka itu bisa menghidupi keluarganya dan fokus pada dakwanya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.